Disclaimer, saya tidak menganjurkan Anda untuk minum minuman beralkohol ya. Oke, angkringan balik lagi. Balik lagi di angkringan balik kantor yang ada di Fahristia Official. Kalian masih dalam edisi angkringan lawan corona, jadi di rumah aja, jangan kemana-mana, jaga jarak, pakai masker, cuci tangan, karena ada varian baru yaitu varian Omicron. Kita akan menjawab pertanyaan dari subscribernya angkringan balik kantor yang bertanya melalui kolom komentar di video-video yang sebelumnya. Kali ini ada pertanyaan dari Epan Apandi. Jadi dia nanya, "Bang mau nanya, kalau tetangga jual miras." Dari premisnya aja udah kacau banget nih. Kalau tetangga jual miras, kenapa jual miras pakai kalau? Yang yakin dong kalau mau jualan. Terus kalau malam ribut mengganggu tidur, dan kalau waktu sholat suka nyetel musik, ada hukumnya bang? Makasih. Kalau ketergangguannya, gua rasa sudah cukup terjawab di video gua yang hati-hati tetangga berisik bisa dipidana ya. Jadi mungkin bisa lihat ke situ. Tapi gua melihat sesuatu yang lebih menarik nih yang belum dibahas, yaitu soal penjualan minuman keras ya. Nah, jadi kali ini kita akan bahas mengenai penjualan minuman keras. Yes, minuman keras, miker. Waduh. Nah, untuk itu kita harus buka Perpres nomor 74 tahun 2013. Peraturan Presiden nomor 74 tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol. Nah, jadi Perpres ini dibuat untuk memberikan perlindungan serta menjaga kesehatan, ketertiban, dan ketentraman masyarakat dari dampak buruk terhadap penyalahgunaan minuman beralkohol. Tujuannya mulia sekali ya, respect PSB. Nah, kalau by undang-undang yang dinamakan minuman beralkohol ada minuman yang mengandung etil alkohol atau etanol. Waduh, kimia, nggak hukum banget dong. Yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi. Bahasa apa itu? Saya tidak mengerti guys. Oh, ada minuman beralkohol tradisional juga ya. Nah, di pasal 2 dijelaskan kalau minuman beralkohol terdiri dari minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor. Jadi ada yang diproduksi di Indonesia, juga ada minuman beralkohol yang diimpor. Terus di pasal 3 dijelaskan minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut. Nah, jadi dua-duanya itu digolongkan menjadi 3 golongan, yaitu golongan A, B, C. Nggak ada golongan putih ya. Jadi kalau golongan A ini, etil alkohol atau etanolnya kadarnya sampai dengan 5%. Golongan B, 5-20%. Golongan C, 20-55%. Minuman beralkohol itu ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan. Pengawasannya meliputi pengawasan terhadap pengadaan minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri atau asal impor, serta peredaran dan penjualannya. Jadi pengawasannya itu nggak cuma pengadaannya, tapi juga peredaran dan penjualannya yang diawasi. Jadi ada minuman beralkohol nih, mau dijual, awas. Nah, di pasal 4 dijelaskan, minuman beralkohol yang berasal dari produksi dalam negeri hanya dapat diproduksi oleh pelaku usaha yang telah memiliki izin usaha industri dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian. Jadi kalau minuman beralkohol itu dari dalam negeri, nah berarti kan diproduksi nih. Nah, pemroduksiannya hanya diperbolehkan terhadap yang sudah mendapatkan izin dari Kementerian Perindustrian. Nih, Kementerian Perindustrian nih. Kalau minuman beralkohol yang berasal dari impor, ini hanya dapat dilakukan oleh pelaku usaha yang telah memiliki perizinan impor dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan. Jadi kalau bikinnya izinnya dari Kementerian Perindustrian, tapi impornya itu izinnya dari Kementerian Perdagangan. Beda nih ya. Minuman beralkohol hanya dapat diedarkan setelah memiliki izin edar dari BPOM. Wah, gila. Banyak ya lembaga yang turut andil di situ. Dua-duanya itu cuma bisa beredar kalau sudah dapat izin dari BPOM. Nah, cuma bisa didagangkan juga kalau sudah dapat izin dari Kementerian Perdagangan. 4 aja nih. Pembuatannya itu Kementerian Perindustrian, pengadaannya Kementerian Perdagangan, peredarannya itu setelah dapat izin dari BPOM, perdagangannya itu setelah mendapatkan izin dari Kementerian Perdagangan. Gils. Respect, kolaboratif. Nah, untuk melaksanakan
ketentuan dalam Perpres 74 2013 ditetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2014 tentang pengendalian dan pengawasan terhadap pengadaan, peredaran, dan penjualan minuman beralkohol. Di sini dijelasin nih, minuman beralkohol itu cuma bisa dijual di mana aja. Jadi seperti yang diatur di pasal 14, penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung. Jadi untuk diminum langsung, boleh tidak dibawa pulang. Di tempat hanya dapat dijual di hotel, restoran, bar, sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepariwisataan dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan oleh bupati, oleh kepala daerah lah ya. Kalau mau minum langsung, minuman beralkohol itu harus di hotel, restoran, bar. Hotel, restoran, bar. Jadi lu nggak boleh minum langsung di Indomaret tuh, nggak boleh tuh. Kalau Indomaret dijual ya. Terus penjualan minuman beralkohol secara eceran hanya dapat dijual oleh pengecer pada, nah ini yang bisa dibawa pulang nih, pada toko bebas bea (TBB), toko bebas bea duty free shop, tempat penimbangan berikat untuk menimbang barang asal impor dan atau barang asal daerah pabean untuk dijual kepada orang tertentu. Cerna sendiri ya guys. Gue juga kurang paham. Selain minuman beralkohol golongan A, nah minuman khusus minuman beralkohol golongan A. Berarti kalau yang diminum langsung itu bisa A sampai C, di TBB juga bisa A sampai C. Tapi khusus alkohol golongan A yaitu yang etinolnya apa gitu tadi kadarnya itu kalau nggak salah sampai 5% ya. Itu bisa dijual di toko pengecer seperti minimarket, supermarket, hypermarket atau toko pengecer lainnya. Nah ini jadi lu hanya dapat menemukan, should be ya seharusnya, di Indomaret itu minuman beralkohol yang golongan A. Jadi nggak bisa tuh lu cari yang berat-berat gitu sampai 55% misalkan, itu di Indomaret tuh seharusnya nggak ada. Kemudian toko pengecer tersebut harus punya luas lantai penjualan paling sedikit 12 meter persegi. Jadi lantai penjualannya itu minimal 12 meter persegi. Terus penjualan minuman beralkohol hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas kepada petugas atau pramuniaga. Nah, jadi orang-orang yang mau beli minuman beralkohol di Indomaret itu harus menunjukkan kartu identitas ke mbak-mbak atau mas-mas tokonya, dan usianya harus 21 tahun minimal. Jadi anak sekolah tuh seharusnya nggak boleh, kecuali Anda sekolah umurnya 21 ya. Nah, gimana kalau terjadi pelanggaran atasnya? Jadi kalau ada toko eceran, Indomaret, Alfamart gitu, yang menjual minuman beralkohol kepada orang yang tidak menunjukkan kartu identitas, itu kena sanksi administratif berupa pencabutan izin. Terus di pasal 16 dijelaskan kalau pengecer wajib mendapatkan minuman beralkohol pada tempat khusus atau tersendiri dan tidak bersama dengan produk lain. Nah, jadi nggak boleh tuh minuman beralkohol di satu raknya sama deterjen gitu, sabun, popok bayi gitu, nggak boleh. Khawatirnya kalau mama, sabun beli sabun apa ya? Kok sabun mereknya Bintang? Tapi tahu-tahu pas dipakai ke baju, bajunya nge-fly, ya kan ngaco ya. Pengecer berkewajiban melarang pembeli minuman beralkohol meminum langsung di lokasi penjualan. Jadi kalau misalkan ada orang beli minuman beralkohol di Indomaret nih, terus tuh terima kasih, pulsanya tidak sekalian, tidak cicilan yang lain tidak, terus udah selesai nih, terus tahu-tahu makasih ya mbak, langsung glegek, itu bisa, mas hentikan mas, ini tidak sesuai dengan undang-undang. Wah, itu bisa tuh. Kemudian pembelian minuman beralkohol oleh konsumen hanya dapat dilayani oleh petugas atau pramuniaga. Ini gue bingung sih, mungkin ini self service ya, kalau misalkan ada supermarket atau minimarket yang self service gitu. Nah kalau yang self service gitu berarti nggak bisa dia nih, harus tetap nyediain pramuniaga minimal cuma buat ngelayanin pembelian minuman beralkohol ya. Kayaknya sih gitu sih. Jadi kalau misalkan ada pramuniaga atau petugas yang gabut gitu, itu kalau ditanya, mas kok dari tadi nggak kerja? Soalnya nggak ada yang beli minuman beralkohol mas. Gimana ya? Kalau di sebuah minimarket itu tidak ditempatkan dalam tempat tersendiri nih minuman beralkoholnya, atau dicampur dengan produk-produk yang lain, itu bisa kena sanksi, tapi sanksinya administratif berupa
pencabutan izin juga. Nah, kemudian pengecer atau penjual langsung dilarang memperdagangkan minuman alkohol di lokasi atau tempat yang berdekatan dengan gelanggang remaja, kaki lima, terminal, stasiun, kios-kios kecil, penginapan remaja, dan bumi perkemahan, tempat ibadah, sekolah, rumah sakit, dan tempat tertentu lainnya yang ditetapkan. Nah, jadi tempat penjualannya itu nggak boleh dekat dengan tempat-tempat itu. Misalkan gor abis main futsal, wah letih, wah Pocari Sweat, Maizan abis, ya biar bintang lah, biar bintang. Nah, biar nggak kayak gitu maksudnya kan deket sama remaja tuh yang kurang dari 21 tahun supaya bisa terkontrol dengan baik. Kalau dilanggar, ini juga ada sanksi pencabutan izin. Sebenarnya boleh aja memperdagangkan minuman beralkohol asal sesuai ketentuan yang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Utamanya sih dari peraturan Menteri Perdagangan ini ya, yang komplit banget nih, keren nih, Kementerian Perdagangan, Dispek. Tapi sebenarnya pengawasan yang paling utama itu adanya di Anda orang tua mengawasi anaknya, istri mengawasi suaminya, suami mengawasi istrinya. Yang jomblo ya nggak ada yang ngawasin, mending ada cari pacar ya. Jadi tentu saja pengawasan yang paling utama adalah dari orang terdekat, jadi temennya, tetangganya, teman satu kosnya, tetangga kosnya, bilangin deh untuk tertib dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan ya. Kalau bilang tertib dalam meminum minuman beralkohol, salah juga, dikirain gue pro lagi. Oh iya, disclaimer, saya tidak menganjurkan Anda untuk minum minuman beralkohol ya, karena saya juga tidak minum dong minuman beralkohol. Kalau bersoda minum, tapi tentu saja tidak beralkohol. Jadi kalau bisa enggak lah. Kalau mau ya sesuai dengan peraturan perundang. Udah, jangan banyak-banyak, nanti saya kejebak sendiri. Tapi itu kan kata saya ya, sok tahu ini yang nggak terlalu paham masalah hukum. Kalau menurut Anda saya benar, silahkan tuliskan komentar di bawah. Atau kalau Anda yang tidak setuju dengan pembahasan kita tadi, silahkan tuliskan komentar di bawah. Atau buat kalian yang merasa tambah bingung dengan pembahasan kita tadi, kalian bisa bertanya di kolom komentar. Atau kalian juga bisa nanya lewat DM ke Instagram Angkringan Balik Kantor. Tapi jangan lupa, jangan cuma DM tapi juga follow. Buat pertanyaan yang menarik akan kita bahas di video selanjutnya, seperti pertanyaan dari Epan Apandi ini soal miras. Atau kalau request, Mas bahas ini dong, boleh juga tuh. Karena kita sudah mulai sedikit bahan pembahasannya. Dan jangan lupa share, like, dan subscribe Fahri Setia Official untuk memberikan dukungan kalian ke Angkringan Balik Kantor. Jangan lupa kita juga punya podcast, cari aja di Spotify Angkringan Balik Kantor. Follow dan dengerin semua episodenya sampai kuping kalian berdarah-darah. Itu aja kali ya, terima kasih yang udah nonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.